Ini ngomong-ngomong, apa sih maksudnya persimpangan jalan? Perkawinan dalam persimpangan jalan itu seperti apa Romo maksudnya? Saya mestinya nyanyi. Oh nyanyi dulu, boleh silakan Romo. Bukan, saya mau jawabnya, mana pernah ku tahu. Tapi sebelum saya jawab persimpangan jalannya, saya itu juga heran. Orang jelas-jelas jadi pastor, jadi rahib, di Wurawa seneng, keluar kok ya nikah gitu loh. Entar dulu, terus yang nikahinnya itu loh. Karena ini juga pelajaran bagi kita, kalau orang tidak bisa jadi pastor, bruder atau suster, itu tidak berarti bahwa harus mengambil keputusan kalau begitu panggilan saya menikah. Kagak lah ya. Tapi ya sudah, ini sudah terlanjur mau diapain gitu ya. Sudah terlanjur. Enggak bisa ditarik lagi loh. Sudah terlanjur. Tetapi justru di sini saya ingin menekankan bahwa panggilan berkeluarga itu sama luhurnya dengan panggilan menjadi imam, menjadi bruder suster, dan satu lagi panggilan awam yang tidak menikah. Karena semuanya itu ada persyaratannya. Jadi bahkan bukan hanya kalaupun memenuhi persyaratan, sekali lagi sebagai orang beriman itu tergantung juga Tuhan kita dipanggil kemana gitu loh. Jadi jangan kemudian seolah-olah karena saya tidak cocok di situ maka pasti saya dipanggil di tempat lain. Yo enggak lah ya. Jadi ini yang juga tanda petik tadi, makanya ini peringatan. Orang itu kan sudah terdidik akhirnya terbentuk. Lah kalau sudah terbentuk menjadi pribadi tertentu ya kadang-kadang sulit berubah. Kecuali kalau berbeda dengan orang ini. Ini kan terbentuknya cuma sebentar. Saya cuma 2 tahun. Cuma 2 tahun. 9 tahun saja dalam keheningan. Nah itu kan ini 2 tahun aja hura-hura. 2 tahun aja sering bolos dia. Ya udah berarti memang dia tidak cocok untuk itu. Kayak itu kan berarti penyesuaian diri tadi bagus lah. Ini yang ingin saya katakan. Orang sudah terbentuk dalam hidupnya, kemudian harus memasuki bentuk hidup yang baru, ya biasanya sulit sih, sangat sulit gitu ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kok yang dilalah, orangnya itu penakut. Lah kan ada orang yang bisa membuat orang tidak takut kan ya mau aja kan. Kelihatannya sih orang metropolitan, ternyata naik tangga aja kebingungan. Nah itu juga menarik perhatian, jadi menikah hanya didasarkan pada beberapa hal yang sangat simpel tadi. Walaupun sangat simpel itu tidak berarti bahwa pasti gagal, tidak. Saya kan berkata kepada Anda juga untuk sebagai counternya ya, tidak berarti bahwa kemudian kalau begitu enggak. Jadi pastor pun juga simpel, jangan dikira jadi pastor itu punya pengalaman yang luar biasa. Saya lagi-lagi karena tadi saya mengutip Bapak Uskup Monsinyur Leo Sukoto yang mengatakan tadi berkaitan dengan mengeluh pastornya tadi ya. Itu Rioni ceritanya. Saya masih frater, Bapak Uskup itu sudah uskup. Orang kampung semua bertemu. Kami kan antusias bertanya kepada beliau itu, Bapak Uskup kenapa? Bagaimana Anda dipanggil sehingga menjadi seorang pastor dan sekarang sebagai seorang uskup? Betapa itu mengagetkan saya karena beliau menjawab, yang bilang saya pengen jadi pastor itu siapa? Orang saya itu masuk seminari cuma ikut-ikutan kakak saya, dia bilang gitu. Jadi maksud saya memang benar, beliau memang hanya ikut kakaknya waktu itu, Romo Naryo namanya. Tapi panggilan memang bisa tumbuh berikutnya, tapi dasarnya tadi benar atau salah? Lah ini juga sama, apakah pasti harus gagal? Menurut saya juga tidak. Tapi tergantung nanti berikutnya seperti apa, kan gitu. Kalau dalam bahasa kerennya ada pemurnian. Ada pemurnian, panggilan tadi itu motivasi dan sebagainya tadi. Nah itu, tapi yang sekarang jawab baru persimpangan jalan. Lah kalau seperti perkawinan seperti ini mau diapakan? Nah gitu lah pertanyaan, diapakan itu berarti mau dilanjutkan atau mau thank you so much, I'm sorry, goodbye.
Ayo, di mana? Itulah persimpangan. Dan inilah yang sebenarnya seringkali menjadi sangat sulit karena kadang-kadang sudah terlalu lama. Nah gitu, sudah sekian lama. Orang bisa berkata mungkin kalau seandainya itu dulu kala gitu ya, dulu kala setahun 2 tahun datang kepada saya, bagaimana nih Romo? Saya akan berkata goodbye saja. Tapi masalahnya sudah 22 tahun. Terus pertanyaannya apa? Berarti perjuangan 22 tahun ini mau dianggap apa? Nah itu kesulitannya. Inilah persimpangan jalan. Jadi mesti milih kemana coba? Tapi bukankah, coba bayangin, bukankah ketika orang tahu bahwa, oh gila menikah 22 tahun loh, bertahan gitu, ya kan, bertahan. Saya nggak tahu, sering ribut apa enggak sih sebenarnya? Apa? Sering ribut atau tidak? Coba tanya. Coba. Sering ribut, ya artinya kalau ribut tuh siapa yang ribut, siapa yang diem? Ya ribut tuh pasti dan sering, pasti sering. Terutama fase, mungkin boleh dikatakan fase-fase dalam kehidupan, fase dalam kehidupan kami mungkin 5 tahun pertama, 10 tahun pertama itu mungkin, tapi sekarang setelah 20 tahun, 22 tahun mungkin sangat-sangat apa ya, sudah tereduser banyak banget. Artinya cara saya melihat dia ketika kita ribut sudah sangat berbeda, begitu pula beliau, dia. Jadi kalau dulu itu gampang banget, ibaratnya api itu bensin lah ya. Begitu kena api sedikit udah. Jadi masalah sepele, makanan nggak cocok aja minta cerai ibaratnya. Ibaratnya begitu. Artinya bensin itu gampang menyala. Tetapi ketika ya sama seperti orang hidup beriman itu kan juga naik turun kan. Ini juga sama, saya mengibaratkan seperti itu. Hidup relasi kita itu, ributnya kita itu pasti ada lah, nggak mungkin nggak ada. Tapi bagaimana kita menyelesaikan masalah ribut kita dan itu menjadi pembelajaran bagi diri kita masing-masing, itu yang penting. Sekarang kalau misalnya nih, dia kan salah satu contoh aja, saya itu orangnya rapi. Jadi saya itu banyak kalau nggak beres membersihin dulu. Sedangkan dia udah acak-acakan. Maksudnya pemikir keras tapi habis itu nggak dirapiin. Ya udah saya bersih. Kalau dulu ini gimana sih kalau nggak dirapiin gini? Udah. Ya kamu maunya gini ini ukur ya. Udah. Tapi kalau sekarang udah, saya ibaratnya ikut Mami Cun ya, diam sabar ngalah tadi itu ya. Ngalah ya. Tapi saya ngalahnya ya karena saya memang enak aja gitu loh, kalau saya nggak merasa berkorban untuk dia kalau ngerapiin dia. Saya merasa begitu. Jadi enjoy aja. Jadi cara menghadapi itu penting. Ada kapan rencana ke rumah saya? Kenapa? Mau bersih-bersih ya? Wani piro? Oke, ini tadi bicara keheningan, saya janji tadi ada satu pertanyaan yang belum terjawab, kebetulan tentang tenang. Saya nggak tahu siapa yang nulis, yang tulisannya cukup tenang. Ada ungkapan atau saran sebagai berikut, kunci hidup tenang, 1, jangan dengar yang tak perlu didengar, jangan lihat yang tak perlu dilihat, jangan berbicara yang tak perlu dibicarakan, jangan cari tahu yang tidak perlu tahu. Semakin ingin tahu, semakin menderita. Hiduplah seperti garam, secukupnya saja. Tapi kan habis juga ya di kuali ya. Pertanyaannya, apakah 4 hal tersebut di atas dapat diterapkan dalam hubungan pasutri agar hidup lebih berbahagia? Nah, saya akan tanya dulu kepada Mami yang hilang. Maksudnya baru balik. Apakah bisa diterapkan hidup seperti itu? Ngapain kawin? Kenapa? Jawabannya Kan kenapa kalau ngapain orang kawin? Iya, kan kita sharing, kita bukan lagi 2, tapi kita 1. Jadi kalau nggak perlu, dia nggak perlu tahu, udah nggak usah diceritain. Dia nggak perlu lihat, ya nggak usah dibilangin. Lah ngapain kawin? Kan kalau kawin, menikah itu katanya saling. Bagaimana bisa saling kalau pakai hukum 4 itu? 4 ini dirangkum jadi garam.
Mana bisa bagi garam, bagaimana saling sebagai pasutri. Kalau saya nggak tahu apa yang dia pikir, apa yang dia lihat, apa yang dia mau ngomong. Dengan kata lain cuek ya, apatis, tidak peduli. Iya, gitu. nah punya laki begitu capek. Curhat. Iya, sekarang saya mau sharing. Kepancing juga. Suami saya udah 80. Itu ada mantu saya. Kerjanya tidur aja tidur. Nanti banyak hal yang dia buat bikin berantakan. Kalau Andre rapiin apa yang si Grini berantakin. Kalau suami saya kerjanya dari pagi sampai malam cuma ngeberantakin doang. Dia tidur di sini, dia tidur di situ, dia makan berantakan. Dan saya kayak Andre, saya nggak betah. Saya beresin ranjang dari mata melek sampai mata merem bisa 7 kali, bisa 6 kali. Cocok tuh tinggal berdua. Di seminari tapi maksudnya. Tapi saya juga kayak Andre nggak rasa tertekan tuh. Ya diambil baju disebar, makanya katanya tuh mantu kalau bilang mami terlalu manjain papi, jadinya papinya semua tahu beres katanya. Tapi kalau saya nggak ambilin dia ambil nih, ini rentetnya banyak nih, dia ambil yang tengah mau, dia betot aja, jatuh semuanya. Dia betot, gue yang beresin kan begitu. Daripada dia berantakin, aku yang udah cepakin, ini pakai ini habis mandi, bisa nangkep nggak begitu? Jadinya nggak ribut. Ada trik. Ya kan, kalau masih muda aku cuma bilang, kalau mau iis ini plastiknya angkat. Plastiknya angkat apa susahnya sih? Kalau dia nggak angkat dia kencing, ntar gue duduk kan basah dong. Tapi dari jengkel, dari marah, sekarang enggak, itu menjadi bagian, udah jadi bagian hidup. Kalau dia kencing berantakan begitu, dia keluar aku masuk. Ambil tisu, gue bongkok-bongkok tua-tua nih, gue lapin. Plastiknya aku lapin. Kalau berantakan sampai banyak, aku panggil terek aja. Siran, Pasiman, Pel, udah gitu. Kalau sedikit, ya aku yang ngelap aja, nggak ribut, nggak apa, nggak. Ribut itu capek, tau nggak? Kan udah tua Ribut juga. capek nggak ribut? Capek. Udah tua tenaga udah habis, bakal ribut udah habis. Jadi ya rapi-rapi aja, tapi aku gak tertekan tuh. Kalau tertekan kelihatan dong mana bisa awet muda, betul gak? Itu menjadi bagian hidup di hari tua saya, gitu Mo. Iya, saat Mami ngomong Romo yang tertekan. Ya udah kalau gitu kasih kesempatan saya supaya bisa mengungkapkan gitu ya. Soalnya saya terlalu tertekan saya. Silakan Mo. Ya karena Ibu Jun itu kan udah tua. Dalam hidup juga mikirnya mau cari apa lagi. Gak ada yang mau cerai juga mau ngapain. Mau cerai juga mau ngapain. Siapa yang mau dengan orang kayak ginian juga. Gitu kan? Jadi masa depannya itu sudah habis. Kecuali menyiapkan diri untuk hidup kekal. Lah ya kan? Lebih dekat pada Allah. Ya iya mau apa lagi? Pengen cepat. Pengen cepat saya nanya dia gitu loh. Justru di sini letaknya ya iya kalau sudah sepuh, sudah sadar akan hidup kekal, ya kemudian mulai mikirnya apa sih yang akan saya perjuangkan. Tapi saya katakan ya iya udah tua, udah 70, 76 lagi. Mau cari apa lagi? Apalagi kesempatan di luar kan udah nggak ada. Ini seperti karyawan terjebak di perusahaan ya Mo ya. Lah kalau mereka masih muda. Masih ada harapan. Ya justru itu pertanyaannya apakah saya harus hidup seperti ini terus menerus? Nah kan berat kan? Jadi maka di situ tadi yang namanya persimpangan jalan tadi. Jadi bahasa cinta dan sebagainya dan seterusnya itu ya perlu memang, tetapi harus dilihat dari awal juga. Inilah penjelasan, tapi sekali lagi ya namanya juga persimpangan jalan banyak pertimbangan ya. Jadi umpamanya dalam gereja Katolik perkawinan tidak terceraikan.
itu mestinya dilanjutkan dan dijelaskan. Perkawinan yang mana? Perkawinan yang memenuhi syarat. Pertanyaannya, lah kalau seandainya tidak memenuhi syarat, ya berarti perkawinan itu kurang bagus. Walaupun dalam gereja Katolik juga ada namanya perkawinan putatif namanya. Perkawinan putatif itulah perkawinan yang sebenarnya tidak sah, tetapi dilakukan minimal oleh salah satu dari mereka itu punya niat baik. Udah, gereja Katolik juga walaupun perkawinannya tidak sah juga dibiarkan saja. Jadi seperti itu, jadi ada kemungkinan seperti itu. Tapi ya sekali lagi inilah betapa kadang-kadang orang di persimpangan jalan itu seperti itu. Itu maksudnya betapa sulitnya untuk membuat keputusan. Karena tadi itu, karena kalau seandainya baru sekali, baru setahun 2 tahun mungkin gampang. Tapi kalau sudah sekian tahun, apalagi barangkali sudah ada tanggung jawab yang lainnya tadi, apalagi kalau sudah mempunyai anak-anak, kadang-kadang orang menjadi bingung dalam hal keputusan itu. Jadi, tapi saya kagum juga manusia 2 orang ini. Jadi si Grini yang tadinya pemberontak di mana-mana akhirnya kayak suster. Yang itu Abbas. Dan jadi, nah, tapi juga ini yang saya katakan juga, tapi memang tidak mudah. Mengapa tadi saya katakan orang yang sudah terbentuk kemudian berubah jalan hidup itu sangat sulit. Saya punya beberapa pengalaman, ada ya anak atau sebenarnya teman juga yang keluar. Jadi tidak jadi pastor tapi mereka memutuskan keluar. Tapi ketika di luar itu mereka itu masih seolah-olah hidup sebagai frater. Kemudian sekalipun rumah tangga, yaitu tadi seolah-olah rumahnya dijadikan seminari. Jadi jam segini bangun, jam segini doa, jam segini. Saya pernah mengatakan, dengar kamu itu, perhatikan baik-baik. Kamu itu sudah bukan calon pastor. Ya udah kamu hidup seperti pada umumnya. Jangan buat atau jangan perlakukan pasanganmu itu seperti, yaitu tadi rekan sama-sama frater gitu kan. Kemudian anak-anaknya diperlakukan sebagai seminari, ya enggak betul kan? Nah ini yang harus perlu koreksi ke depannya gitu. Makasih Bu, udah kalau udah begini sih itu tadi mau cari apa lagi gitu kan, itu sih gampang gitu ya. Oke silakan. Oke, udah selesai ngebulinya? Udah. Oke. Ada pertanyaan banyak nih. 1. Prinsip tegas, caranya manis, mohon diaplikasikan dalam kasus. Saya punya prinsip bahwa saya harus berusaha membuat kelompok ini bergembira. Nah gitu kan. Ternyata jamnya tidak tepat. Karena ternyata para pembicara makanya banyak. Seperti contohnya tadi kan gitu kan. Tapi bagaimana dalam keadaan seperti ini? Prinsip ini harus segera datang ini. Cara yang bagus adalah tidak usah marah-marah, tidak usah kemudian mengatai apa-apa. Tapi cuman tadi panitia tadi walaupun memang ada takut-takutnya kemudian ibu sudah ditunggu. Itu namanya caranya tetap manis walaupun prinsipnya tetap tegas. Gitu ya, itu contohnya. Jika suami sering mengancam untuk menceraikan istrinya, jika kehendaknya tidak dipenuhi, apa yang harus saya lakukan? Terserah. Tapi yang jelas kalau orang suka mengancam, ancamannya sampai mana? Kalau seandainya ancamannya sampai membahayakan jiwa, ya itu tadi, maka Anda punya hak untuk tidak usah hidup bersama dengan suami seperti itu. Jadi segitu ya. Jadi kalau sampai mengancam dan ancamannya sangat berat dan sebagainya itu kita lihat satu persatu gitu. Tapi nanti kita lihat dalam pembicaraan. Sebentar Romo. Yes. Tadi kita Romo balik lagi bicara jangan hidup bersama. Tadi ketika pas makan siang banyak orang yang protes dalam tanda kutip. Perkataan Romo bahwa jangan hidup bersama seperti dalam tanda kutip melegalkan perceraian. Bagaimana Romo menanggapinya? Itulah resikonya. Berkata baik pun akan dicurigai. Padahal saya akan berkata ini ajaran gereja dari dulu kala. Hanya saja kita tidak pernah mungkin kurang mendengar, begitu ya. Tapi dalam gereja betul bahwa memang dalam gereja Katolik pun ada yang namanya tidak usah harus hidup bersama. Ada 3 alasan. 1,
yang namanya perselingkuhan. Ya tentu saja dalam perselingkuhan itu ada 3 tadi syarat. Pihak yang tidak menyebabkan, pihak yang tidak mengizinkan, atau dia sendiri tidak berbuat demikian, maka dia punya hak dalam gereja untuk tidak usah hidup bersama. Gereja juga memahami, gereja juga mengerti bagaimana kalau seandainya orang harus hidup bersama, hubungan dan seterusnya dengan suami istri yang tanda petik adalah, ya saya suka untuk menggambarkan saja dengan gelar S3. S3 itu selingkuh sana sini gitu ya. Jadi seperti itu. Memang, tapi saya akan juga mengatakan gereja berharap untuk bisa mengampuni. Tetapi gereja tidak pernah memaksa, ampunilah dia. Jadi yang kedua adalah kekerasan atau bahaya tadi itu. Nah bahaya ini ada 2 hal, maka saya sebut ada 3. Karena yang pertama adalah bahaya fisik. Jadi Anda betul-betul diancam secara fisik. Tapi juga bisa berupa psikis. Tiap hari diintimidasi, tiap hari dan sebagainya. Itu juga bisa terjadi yang namanya bahaya mental, psikologis. Dan dalam gereja, sekali lagi, memang dalam gereja mengatakan betul tidak bisa diceraikan, memang iya. Tetapi kemungkinan untuk tidak bersama pun gereja juga ada. Jadi ini saya tidak mengada-ada dan memang ini yang kesekian kali saya selalu ditanya, 1, apa gereja itu sudah luntur, apa gereja itu tidak kemudian sekarang sudah permisif dan sebagainya. Padahal saya akan berkata kepada Anda, dari dulu sebenarnya gereja sudah ada. Hanya masalahnya kita tidak pernah tahu atau sekurang-kurangnya tidak pernah diberitahu. Jadi itu tadi yang untuk menjawab bahwa termasuk juga sebenarnya bukan hanya soal bahwa orang boleh berpisah, tapi bahkan juga sebenarnya saya akan berkata juga ada beberapa perkawinan khusus yang sebenarnya ikatannya bisa diputuskan oleh gereja. Yang dalam bahasa umum memang ini disebut juga diceraikan sebenarnya. Tapi memang beberapa perkawinan khusus. Terus kemudian juga saya juga pernah ditanya, berarti kalau Romo itu kemana-mana menyampaikan adanya anulasi, annulment, maka berarti ini membuat orang kemudian tidak lagi percaya kepada, saya akan mengatakan, saya belajar untuk itu dan saya belajar untuk memberitahukan yang sebenarnya ajaran gereja. Jadi gereja juga tidak sangat kejam dalam hal itu. Tetapi gereja menyiapkan juga berbagai cara kalau ada masalah terjadi. Memang tidak semudah itu dalam arti kemudian anulasi saja selesai, oh ini selesai. Ya tidaklah. Gereja punya mekanisme yang jelas sudah diperhatikan dan sudah diperhitungkan sehingga tidak mudah juga untuk hal semacam itu. Hanya saya tahu persis kita sebagai orang Katolik menjadi takut seolah-olah kalau sudah biasa berkata dalam perkawinan itu tidak terceraikan, kemudian kok nyatanya ada. Kemudian kita merasa seolah-olah berarti ajaran kita sudah luntur. Padahal tidak. Gereja tidak sekejam itu Bapak Ibu. Jadi gereja juga ada cara yang sebenarnya untuk menyelesaikan berbagai permasalahan. Tentu tidak segampang yang kita bayangkan seolah-olah udah bermasalah, anulasi saja. Ada berbagai syarat-syarat yang memang kadang-kadang tidak mudah. Itu ceritanya. Romo sebentar, anulasi itu sebenarnya apa sih Romo? Artinya sebenarnya? Ya, gereja Katolik mengatakan ada kata anulasi, sebenarnya bahasa Latinnya nullitas, L-nya 2. Jadi nullitas, tapi karena di bahasa Indonesia kan maka L-nya 1 saja, dan karena di dalam gereja Katolik atau di dalam bahasa kita tidak ada, maka kita pakai kata nullitas. Lengkapnya sebenarnya adalah declaratio nullitatis namanya. Kalau dalam bahasa Inggris itu declaration of annulment. Jadi sebenarnya pernyataan bahwa perkawinan itu nol. Atau dalam bahasa lainnya pernyataan bahwa perkawinan Katoliknya tidak ada. Maka sebenarnya kata pembatalan itu tidak pas. Bagaimana mau batal? Memang gitu ya. Jadi sampai tingkat tertentu perkawinan sipilnya sering terjadi toh.
perkawinan adatnya terjadi, perkawinan secara umumnya terjadi. Tetapi itu nanti dinyatakan umumnya oleh pengadilan, saya katakan umumnya oleh pengadilan gereja, bahwa perkawinan yang sudah dilakukan di suatu gereja A pada waktu tanggal sekian oleh pastor siapa dan sebagainya, saksinya siapa, dinyatakan tidak sah sebagai perkawinan Katolik. Maka saya akan hati-hati berkata di sini, maka yang dicari dalam katakanlah upaya anulasi adalah apa yang terjadi sebelum perkawinan, bukan sesudah perkawinan. Sebelum perkawinan apa? Karena mau mengatakan gini, kalau sebelum perkawinan nyatanya syarat yang mestinya ada tapi nyatanya tidak ada, dan itu terbukti lewat pengadilan tadi, seharusnya ada tapi nggak ada ini. Berarti itu bisa dibuktikan, ya berarti syarat waktu itu belum ada. Kalau begitu, kalaupun sudah terjadi di gereja, perkawinan itu bukan perkawinan Katolik yang sebenarnya. Nah gitu, jadi logikanya begitu ya. Maka cari sebelum perkawinan ada apa? Nah, seperti contohnya apa? Sebenarnya ada jawaban yang pertanyaan di sini. Saya akan mana tadi? Oh ya ini. Bagaimana cara gereja Katolik memandang jika diketahui pasangan memiliki mental illness, gangguan kepribadian, narsistik, antisosial, yang sering berlaku abusif dan membohongi pasangan kalau ternyata LGBT atau biseksual. Saya akan mengatakan dengan mudah, kalau itu adanya, terjadinya dari sebelum perkawinan dan bisa dibuktikan, perkawinan itu tidak sah. Jadi sebelum tentu saja narsistiknya juga tingkat seberapa ya. Kalau cuma suka ngaca ya biarin aja gitu kan. Tapi kalau sudah menjadi gangguan mental dan sebagainya tadi itu, maka sekali lagi bagaimana caranya pengadilan gereja yang akan melakukan itu. Itu contohnya. Jadi itu jawaban yang salah satunya tadi, karena di sini kebetulan sudah ada istri tidak mau. Ini udah gede semua ya. Ya, misalnya di sini dikatakan ya istri tidak mau melakukan hubungan seksual dengan suami tanpa alasan. Apakah saya dapat menceraikan istri saya karena sudah 8 tahun? Belajarlah dari Andre. 22 Saya tahun. akan mengatakan bahwa nanti sebenarnya ada, tapi saya akan mengatakan lebih dulu bahwa salah satu syarat untuk bisa menikah adalah bisa melakukan hubungan seksual secara manusiawi. Kalau dari awal memang tidak bisa, itu termasuk halangan yang menggagalkan. Jadi perkawinan itu ya sebenarnya akan ada kemungkinan bisa dinulitaskan. Tapi ini baru sedikit aja, nanti saya sampaikan agak jelas. Bagaimana jika dalam perkawinan suami istri tinggal terpisah beda kota dikarenakan pekerjaan? Apakah ini dosa? Enakmu. Lah kalau suami istri tinggal di kota yang lain ya itu bukan dosa. Dosa itu adalah mau, tahu, sengaja, mampu melakukan sesuatu yang salah, itu dosa. Lah kalau seandainya tinggal di beberapa, apalagi alasannya jelas untuk karena apa nih bekerja dan juga pasti tiap kali ketemu ya oke-oke saja lah. Tapi jangan kemudian alasan pekerjaan tapi 2 tahun gak ketemu, nah, itu kan lain lagi itu ceritanya. Baik. Mungkin anaknya ini mantan suster kayaknya. Bisa jadi ini. Dalam Alkitab, waduh ini Bucun yang menjawab. Ini kayak 1 kebalik Korintus perang ini. 7:4. Istri tidak berkuasa atas tubuhnya sendiri, tetapi suami. Demikian pula suami tidak berkuasa atas tubuhnya sendiri, tetapi istrinya. Pertanyaannya, apabila tadi itu yang berkaitan dengan tidak mau melakukan hubungan tadi, udah nggak jadi, udah selesai. Lewat. Jadi bukan soal kuasa menguasai, tapi saya ingin katakan
seringkali kan, hei istri tunduklah pada suamimu. Sampai tingkat tertentu itu benar. Kalau seandainya suami itu berlaku bahwa istrinya itu adalah dagingnya sendiri. Karena kemudian ada pernyataan bahwa mana mungkin seorang menyakiti dirinya sendiri, gitu kan? Jadi ini dua hal yang harus dilihat, jangan hanya soal dilihat bahwa hei istri tunduklah, enak aja tunduk. Masalahnya yang harus saya tundui siapa? Dia memperlakukan saya bukan sebagai dagingnya sendiri kok, gitu umpamanya gitu. Boleh tepuk tangan. Nah itu makanya dalam mengerti kitab suci itu ya yang bener lah gitu. Ini tadi anulasi apa udah habis? Ya habis. Oke, terima kasih. Sepertinya habis ini Yana ada saingan. Ada saingan. Bukan, Yayasan Istri Berani Suami gitu ya kan? Gitu. Oke. Romo silakan. Kalau belum ada pertanyaan lagi, mungkin saatnya Romo boleh nanti langsung menjelaskan. Dan Romo kayaknya lebih cocok kalau ke bawah jalan. Nah, udah duduk di sini aja supaya sini aja tenang. iya, duduk dalam damai. Silahkan disampaikan. Saya memberi judul perkawinan itu memang misterius. Kebetulan saya pakai gambar itu. Dari waktu itu perkawinan orang yang memang tidak sesuku, tidak sebangsa. Tapi memang perkawinan itu begitulah adanya. Misterius memang. Jangankan kok di sana yang misterius. Saya juga heran, ada orang yang mau dengan bucun aja sudah heran ya saya juga. Tapi nyatanya terjadi perkawinan bukan? Nah, itulah. Dan bertahan lagi sampai sekarang. Aneh kan orang seperti itu. Untung orangnya nggak dengar. Baik, kemudian judulnya adalah perkawinan dalam gereja Katolik. Sebenarnya mau mengatakan tidak dalam gereja yang lain gitu ya. Gereja yang lain itu adalah gereja Ortodoks, gereja Protestan, gereja Anglikan. Jadi itu yang saya maksudkan. Jadi memang ada ajaran tersendiri yang berbeda. Jadi makanya jangan coba-coba disamakan gitu kan. Karena banyak orang yang mengatakan, ya tapi kami di gereja sini boleh, di gereja sini nggak boleh. Kok aneh? Tidak, ini gereja Katolik gitu ya. Jadi gereja Katolik, kemudian di bawahnya ada lagi, coba pencet lagi. Nah, ideal dan kenyataannya. Jadi ideal kenyataannya. Teruskan saja. Berikutnya. Slide berikutnya. Sudah. Namanya perkawinan itu selalu tampak mendung gitu ya. Jadi memang kelabu. Jadi sudah dari awal itu. Jadi perkawinan itu seperti itu, teruskan saja rupanya dipenceti kemudian sampai ada kata-katanya. Kisah kasih dalam perkawinan. Saya itu suka menyebut kata-kata apa namanya? Dostoyevsky itu sastrawan Rusia yang berkata bahwa sesuatu yang fantastik yang luar biasa itu bukan barang rekaan, bukan barang yang katakanlah fiksi, tetapi kenyataan. Kata-kata itu berlaku untuk perkawinan. Jadi dalam perkawinan itu luar biasa. Tadi sudah saya ceritakan dua yang saya sampaikan kepada Anda. Hari Minggu perkawinan dilanjutkan pesta. Kemudian setelah pesta sampai sore malam, kemudian selesai. Kemudian laki-lakinya pergi ke suatu rumah kecil yang memang sudah disiapkan. Karena memang dia pengen menikah sungguh-sungguh ya. Walaupun kecil dia sudah siapkan. Kemudian hari berikutnya si istri belum datang ke rumahnya. Baru hari Rabunya diantar orang tuanya datang ke tempat si suami tadi tinggal. Hari Rabu. Kemudian saya tidak tahu apa yang terjadi hari Kamis. Jumatnya ternyata sudah bubar. Jadi itu sungguh terjadi di antara dua orang Katolik. Maka gara-gara Kamisnya saya tidak tahu apa yang terjadi. Maka perkawinan itu saya beri judul Misteri Hari Kamis. Gitu ya. Pokoknya terserah lah. Tetapi kemudian saya tadi juga sudah bercerita, pacarannya 8 tahun karena sesama mahasiswa kedokteran. Lama kan? Tetapi nyatanya nanti hidup hanya 8 hari. Ada lagi yang karena takut nanti di gerejanya terlambat, maka semalam sebelumnya mereka sudah datang menginap di hotel dekat gereja. Semuanya akhirnya berjalan lancar tentu saja ya. Terus kemudian dilanjutkan dengan makan bersama, oke, semua beres. Dilanjutkan 2 hari masih di hotel itu, pasangan itu. Selebihnya, sesudahnya mereka tidak pernah bertemu kembali. Dan itu pun terjadi. Itulah fantastik, luar biasa bukan? Tapi juga saya punya cerita yang sangat indah dan sangat bagus. Dulu saya menemukan suatu YouTube yang isinya adalah sepasang suami istri yang usianya sudah melebihi 100 tahun.
Perkawinannya sudah 70 tahun lebih. Hebat dua orang itu. Kemudian si istri punya cita-cita meninggal di pelukan suaminya. Maka suatu ketika istri itu sakit, betul, suaminya mendatanginya dan memeluk dia. Dan meninggallah si istri itu. Dan itulah yang saya sebut sebagai pelukan maut. Tapi sungguh terjadi itu. Terus kemudian setelah dia memeluk istrinya dan istrinya meninggal, ternyata dia meninggal juga. Berarti sehidup semati, bukan? Siapa mengatakan bahwa perkawinan tidak bisa sehidup semati? Bisa ternyata. Luar biasa. Bagaimana caranya? Saya juga tidak tahu, tapi nyatanya ada kan? Oke, itu terjadi di luar negeri sana. Saya pernah punya juga adik dari kakek saya sendiri. Itu juga lebih usianya dari 100 tahun. Mereka itu sampai mengenal, dari awal saling mengenal sampai mereka tidak saling kenal lagi. Jadi pikonnya pun bersama-sama. Betul terjadi itu. Sehingga suatu saat si kakek, adiknya kakek saya itu meninggal. Istrinya bukannya susah, istrinya gembira sekali karena banyak orang datang. Jadi dia tidak susah bahwa suaminya meninggal, enggak. Bahkan dia tidak menyadari bahwa suaminya meninggal. Hari berikutnya anak-anaknya berusaha meyakinkan kepada neneknya, "Nek, kakek itu meninggal." Ternyata hari itu juga dia meninggal. Jadi 2 hari berturut-turut meninggal. Siapa berani mengatakan bahwa perkawinan itu tidak mungkin seumur hidup? Nyatanya bisa, hanya beda sehari. Ada yang lain lagi umurnya 40-50, masih sangat muda. Yang sakit sebenarnya pihak istri. Tapi ternyata pagi-pagi suaminya mencabuti rumput. Jatuhlah dia ke belakang. Apa itu bahasa Jawanya itu? Ngeblak. Meninggal coba. Makanya hati-hati yang suka nyabuti rumput itu. Dia meninggal, nyabuti rumput. Dan di Jawa, di kampung saya, pemberitahuan itu masih lewat kentongan, bukan? Kami tahu kentongan masing-masing rumah. Dong, 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 dong. Oh, itu berarti rumahnya dia itu. Dong, 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 dong. Dengan tanda tertentu. Oh, kabar kematian. Dong, dong, dong. Loh, jam 9 meninggalnya. Terakhir biasanya kentongan berbunyi. Oh, dia akan dimakamkan jam 1 siang. Oke, kita tahu. Tapi gak lama kemudian, kira-kira jam 12 ternyata kentongan berbunyi lagi. Kita heran. Loh, itu kan kentongan di keluarga itu. Iya. Lebih mengherankan lagi, kentongan itu berbunyi memberi tanda kematian. Loh, tadi kan sudah meninggal. Kok ini kematian lagi? Diberitakan lagi, ternyata matinya jam 12. Dan akan dimakamkan nanti jam 5 sore. Ternyata istrinya meninggal juga pada hari itu juga. Jadi Anda barangkali gembira ria ke gereja dengan dua diiringi dengan nyanyian berbahagia. Wah, berdua gitu kan? Kalau ini juga berdua tapi sebagai jenazah. Dipikul, bukan dipikul tapi diangkat begitu berdua ke kuburan berdua. Siapa bilang bahwa perkawinan tidak mungkin 2 orang nyatanya meninggal hari yang sama. Jadi bukan hanya ketika ke gereja saja. Luar biasa bukan? Jadi perkawinan itu memang misterius memang. Perkawinan itu memang penuh dengan berbagai hal yang kita tidak tahu. Teruskan berikutnya. Nah, pertanyaan saya adalah mengapa perkawinan itu begitu mudahnya hancur dan tadi itu hanya berlaku berlangsung 8 hari? Mengapa? Salah satunya adalah saya akan mengatakan pengertiannya yang salah. Salah satu ya tentu saja ya. Tentu saja pengertiannya yang salah. Atau bahkan kebanyakan tidak mengerti. Walaupun tadi terbukti bahwa nyatanya tidak tahu pun nyatanya jalan baik. Maka tadi saya berkata ngawur pun nyatanya bagus gitu ya. Itulah hebatnya orang Katolik gitu. Jadi tidak tahu pun nyatanya berjalan. Bucun gak tahu itu. Untung dia gak tahu. Coba kalau tahu waktu itu ada perceraian, kayaknya udah cerai dulu-dulu kayaknya. Tapi untung juga tidak tahu. Tapi ketidaktahuan ini sekarang membawa akibat yang sangat dahsyat, salah satunya. Coba saya pengen ngecek 1-2 aja. Saya pengen tahu 1 kata, 2 kata. Tujuan perkawinan apa sih Pak? Oh, hidup bersama bahagia. Kalau Anda yang tukang foto, video, saling mengisi. Kalau Anda tertawa atau memang nggak ngerti.
Yang serius ini. Sebenarnya tujuan perkawinan apa sih? Dia belum kawin. Ya udah saling mengasihi katanya begitu. Oke, kepada Bapak yang terhormat, yang kelihatan sudah sepuh. Saya akan bertanya Pak, dalam kitab Kejadian dikatakan tidak baik manusia itu sendirian saja. Ingat Pak, tahu kan? Kemudian dikatakan maka Tuhan membuat penolong yang sepadan. Tahu kan Pak? Sangat jelas kan? Saya balikkan sedikit Pak. Tuhan membuat penolong yang sepadan supaya hidup bersama? Ya? Supaya ada temannya? Saling membutuhkan. Wah, ibunya membantu suaminya. Oke lah. Saling membutuhkan. Terima kasih, Pak. Saya tanya kepada yang masih muda ini kayaknya intelektualnya tinggi. Jadi, saya ulangi ya. Tidak baik manusia sendirian saja. Jelas kan? Tuhan membuat penolong yang sepadan. Jelas kan? Ya. Saya hanya membalikkan. Tuhan membuat penolong yang sepadan supaya hidup lebih baik. Ada kata lebihnya? Mungkin kalau saya perjelas barangkali akan jelas. Tidak baik manusia sendirian saja. Nah, ketika Tuhan memberikan penolong supaya baik. Pinter. Terima kasih Bu. Waduh. Jadi ternyata dalam kitab suci itu ditulis orang diberi penolong yang sepadan itu supaya baik, bukan supaya bahagia. Maka kadang-kadang ada orang yang berkata kepada saya, atau saya tanya, kamu menikah mau apa? Bahagia. Kamu menikah supaya bahagia. Saya biasanya jawab, itu kan maumu. Tapi betulkah kitab suci mengatakan supaya bahagia? Katolik kan? Di kitab sucinya nggak ada. Jadi Anda cari kitab suci nggak ada yang mengatakan bahwa tujuan perkawinan itu bahagia, nggak ada. Malah ada di kitab suci adalah selain supaya tadi bisa dikatakan supaya baik, itu ada kata yang mengatakan beranak cuculah. Nah gitu. Jadi yang ingin saya katakan kepada Anda, jangan disalahkan kalau orang berkata kemudian saya tidak bahagia kok. Berarti ngapain saya harus mempertahankan perkawinan yang bahagia? Yang tidak bahagia, saya kan punya hak. Itu karena tujuan perkawinannya bahagia. Yang dikejar kebahagiaan, yang dikejar bahagia terus. Ya akhirnya malah gak bahagia kan? Dan apakah betul memang tujuan perkawinan itu kebahagiaan? Ternyata tidak. Kitab suci tidak ada yang mengatakan itu. Mengatakannya kitab suci itu hanya tidak baik manusia sendirian saja, maka Tuhan memberikan penolong yang sepadan dan kemudian sabda Tuhan beranak cuculah. Nah, berdasarkan itu maka barulah kemudian seterusnya adalah tujuan perkawinan dirumuskan oleh gereja. Gereja merumuskan tujuan perkawinan berdasarkan kitab suci tadi gitu. Nah, ini tadi yang salah kaprah tadi itu. Salah kaprah itu berarti ditulis saja. Itu yang mengatakan bahwa tujuan perkawinan adalah kebahagiaan. Maka ketika tidak bahagia, nyatanya setelah menikah, lo kok cuman kayak gini, lo kok sudah terjadi masalah, lo kok begini, maka mereka dengan cepat untuk berkata, ya sudah selesai. Maka orang yang suka kawin cerai kadang-kadang mencari bahagia itu. Dan ternyata kalau bahagia nggak dapat, ya sudah cari yang lain lagi terus menerus. Akhirnya nggak dapat terus gitu kan. Nah itu salahnya. Tapi pertanyaan saya, mengapa? Apakah betul perkawinan bukan untuk bahagia dan tidak bisa bahagia? Saya katakan bisa. Yaitu dalam kitab Kejadian, saya cepat saja ya. Kitab Kejadian diceritakan bahwa ketika Adam datang, Hawa datang, Adam berkata, inilah tulang dari tulangku, daging dari dagingku. Maka laki-laki akan meninggalkan ayah ibunya bersatu dengan istrinya. Mereka tidak lagi dua tapi jadi satu. Luar biasa kan? Itu ungkapan bahagia sebagai orang perkawinan. Luar biasa. Orang lain menjadi sumber kebahagiaan itu. Dan saya kayaknya melihat Anda kayak gitu juga ya. Mulanya. Pada mulanya gitu kan. Ya kitab Kejadian kan juga pada mulanya kan. Dan saya akan berkata kepada Anda. Itu terjadi pada saat sebelum manusia jatuh ke dalam dosa. Dan di situ tertulis dalam ayat terakhir yaitu 25. Mereka itu berdua telanjang dan tidak malu. Salah satu artinya adalah mereka itu kelihatan masa lalunya, kelihatan kekurangannya, kelihatan asal usulnya, kelihatan apa-apanya oleh pasangan itu. Tapi mereka tidak malu, mereka tidak merasa ada sesuatu yang perlu ditutup-tutupi. Mereka boleh lihat, ini loh saya, ini loh
keadaan saya, latar belakang saya, keluarga saya, kelebihan saya, kekurangan saya. Keduanya bisa menerima dengan bagus, dengan baik. Maka kebahagiaan mungkin terjadi. Maka saya akan katakan, saya akan membandingkan. Itu terjadi sebelum manusia berdosa. Kemudian apa yang terjadi setelah manusia berdosa? Apa yang terjadi ketika mereka memakan buah itu? Malu. Apa artinya malu? Malu itu merasa ada sesuatu yang tidak pas, tidak enak, tidak benar, tidak apa. Sehingga perlu ditutupi. Lah kalau Anda suami istri sudah merasa ada sesuatu yang perlu ditutupi. Hari-hari Anda akan penuh upaya untuk berkata, jangan sampai suamiku tahu, jangan sampai istriku tahu. Wah, padahal harus bersama setiap hari. Berarti waktu Anda habis untuk berusaha agar jangan sampai suamiku tahu. Maka satu segi kalau HP itu sudah diberi password itu hati-hati. Iya saya beritahu aja, hati-hati kalau sudah HP tidak boleh diketahui yang lain. Yang kedua, Tuhan kemudian bilang, Adam, kamu di mana? Adamnya bilang apa? Saya takut, maka kami bersembunyi. Orang lain, Tuhan itu menjadi ancaman yang bisa mengancam dirinya. Saya bisa bayangkan kalau suami istri, suami datang, mulai kodek, pagar dibuka. Waduh, suamiku datang. Berarti saya nggak bisa bebas lagi. Pasti dia minta ini itu. Waduh, istrinya mulai datang. Waduh, suamiku datang. Berarti saya nggak bebas lagi. Berarti orang lain sudah menakutkan. Orang lain berupa ancaman. Bahaya kan? Ketiga, Dam, emangnya kamu makan itu buah? Bukannya dia ngomong, habis enak sih gitu kan. Iya saya makan soalnya menarik. Minta maaf ya, mestinya selesai. Tapi tidak, perempuan itu, gara-gara perempuan itulah saya makan. Kemudian si perempuan ditanya, Hawa kenapa kamu makan itu? Ya si ular sih, ular. Untung aja ular itu gak bisa ngomong. Kalau bisa ngomong ditanya oleh Tuhan juga, Lar kenapa kamu godain itu? Dia bilang, ya habis saya diciptakan untuk menggoda kok. Berarti yang salah siapa? Dan itulah cara kita. Dan bayangkanlah kalau suami istri sudah seperti itu. Sudah saling menyalahkan. Sudah saling menyalahkan. Maka apa yang terjadi berikutnya? Kemudian dikatakan oleh Tuhan itu, ya ini tafsiran bebas tetapi juga saya yakini hanya sekedar untuk memberitahukan bagaimana yang terjadi. Setelah itu Tuhan berkata, kalau gitu kamu seorang perempuan maka kamu akan tetap birahi pada suamimu tapi kamu akan kesakitan dan seterusnya. Singkat saya ingin mengatakan, coba Anda bayangkan kalau suami istri sudah saling menutupi, tidak boleh diketahui. Kalau suami istri sudah menjadi ancaman, kemudian orang bersembunyi dan berusaha tidak ketemu dengan pasangannya, kemudian saling menyalahkan. Saya akan berkata, kehidupan seksual pasti akan menjadi penderitaan. Jadi bukan suatu lambang keberduaan yang tanda petik adalah itu rahmat Tuhan, tapi seksualitas menjadi penderitaan. Habis itu Tuhan berkata kepada si Adam, kamu akan mendapatkan makananmu dengan kerja keras dan sebagainya. Singkat kata ingin saya katakan kepada Anda, malamnya ribut, hidup seksual tidak jalan, paginya bisa bekerja dengan baik. Pekerjaan pun akhirnya menjadi beban berat. Dan saya ingin berkata, kalau suami istri sudah saling menutupi, karena merasa malu dan kemudian saling ketakutan sehingga bersembunyi, kemudian saling menyalahkan, kehidupan seksualitas sudah enggak benar, kemudian kehidupan pekerjaan pun beban, saya akan berkata kepada Anda, yang terjadi bukan bahagia tapi penderitaan. Maka saya berani berkata, kalau Anda berkata kepada kami, Romo perkawinan itu surga di dunia. Saya katakan, iya juga sih kali. Tapi saya juga berani berkata, perkawinan itu bisa neraka di dunia. Pengen masuk neraka? Tidak usah nunggu mati. Menikahlah saja. Tapi tentu saja dengan cara yang seperti tadi itu, ya. Tentu saja seperti itu. Maka saya akan berkata kepada Anda untuk menutup slide ini adalah sebenarnya betul perkawinan itu memungkinkan orang bahagia.
Salah satu kuncinya adalah ketika dua orang itu telanjang dan tidak malu. Tetapi perkawinan juga bisa membawa orang ke dalam penderitaan seumur hidup. Begitu. Itulah yang terjadi dalam kitab Kejadian. Kemudian oleh gereja itu tadi bahwa ya akhirnya gereja menetapkan apa sih tujuan perkawinan itu berdasarkan kitab suci gitu ya. Oh ya, saya juga pengen menanggapi dulu, kan tidak baik manusia sendirian saja. Terus saya nanti diprotes, kalau Romo gimana? Berarti memang selamanya nggak baik ya? Ingat baik-baik, Katolik kan? Kalau Katolik berarti menafsirkan apa yang terjadi dalam perjanjian lama berdasarkan perjanjian baru. Jadi Yesus suatu saat berkata dalam Matius 19, ada orang yang tidak bisa menikah. Satu, memang dari sananya lahir demikian. Nah, itu tadi yang ditanyakan tadi, ya mungkin karena kelahiran tertentu sehingga secara fisik, secara mental, secara apa memang tidak memenuhi syarat. Ya sudah, orang seperti itu jelas panggilannya bukan ke dalam perkawinan. Itu dari sananya. Yang kedua, dibuat oleh orang lain. Habis nakal, ya udah langsung dipotong itunya. Itu umpamanya. Itu contoh yang dibuat orang lain. Tapi juga ada yang dibuat lain itu ditulari. Umpamanya karena ya maaf saya katakan harus ada ya tertular homoseksual, LGBT. Dan beberapa kali itu kan kadang-kadang karena menjadi korban. Itu dibuat orang lain. Yang ketiga, memang tidak menikah demi kerajaan Allah. Lumayan saya demi itu. Jadi maksudnya saya tetap sendiri gak apa-apa gitu loh. Itulah kita mengerti sebagai orang Katolik yang mengerti ajaran Yesus Kristus. Jadi kalaupun tidak menikah, kalau itu demi kerajaan Allah, oke saja. Sama dengan saudara-saudari yang tidak usah harus jadi pastor, tidak harus jadi bruder atau suster, tapi memilih hidup selibat demi kerajaan Allah, itu juga oke dalam gereja Katolik. Gitu ceritanya. Terus berdasarkan itu Bapak Ibu, gereja Katolik itu akhirnya menetapkan tujuan perkawinan ada 3. Yaitu kebaikan pasangan, kedua kelahiran, ketiga pendidikan anak. Terus saja, apa itu kebaikan pasangan? Kebaikan pasangan itu ada 5 Bu. Jadi kalau Anda betul menyatakan bahwa saya menikah itu demi kebaikan pasangan saya, maka at least 5 ini harus terjadi. 1 namanya benevolence, 2 partnership, ketiga companionship, keempat friendship, kelima care. Saya akan membuat contoh yang paling gampang saja. Yaitu bahwa satu contohnya benevolence. Saya harus punya niat baik bahwa pasangan saya itu pengen pasangan saya baik. Saya pengen pasangan saya tambah pinter, tambah ganteng, tambah cakep, tambah cantik, karirnya naik, tambah percaya diri, tambah religius, itu harus punya. Pertanyaannya, apakah ada pasangan yang punya niat buruk terhadap pasangannya? Tolong dijawab. Ternyata ada. Ternyata ada. Yang walaupun kadang-kadang tidak tersadari punya buruk terhadap pasangannya. Saya pengen pasangan saya, lah karena dulu terdidik atau dididik dalam keadaan tidak begitu bagus, maka dia kemudian seolah-olah melampiaskan nanti istri saya akan saya beginikan. Karena mungkin traumatis karena diperlakukan tidak baik oleh ibunya, umpamanya gitu. Itu niat-niat buruk kayak gitu itu harus dihilangkan kalau memang demi kebaikan pasangan. 2, yang namanya partnership. Saya selalu buat contoh ini, Bapak Ibu. Ada seorang laki-laki yang kelihatannya baik tapi akibatnya tidak baik. Dia berkata, istriku itu sudah capek, sudah lelah membersihkan pekerjaan rumah, sudah ngurus anak, sudah pasti lelah dan capek. Maka urusan kantor, urusan pekerjaan tidak akan saya bicarakan dengan istri saya. Kelihatannya bagus kan? Sebaliknya juga istri berkata, suamiku itu sudah bekerja sudah capek, pergi sudah macet, belum lagi kerja dinas luar, kemudian pulangnya sudah macet, pasti capek, butuh istirahat. Maka urusan rumah, urusan anak-anak tidak akan saya bicarakan dengan suami saya. Kelihatannya bagus. Tetapi mereka ini bukan partner yang baik. Maka tidak usah heran kalau seandainya ada istri yang tidak tahu, dan saya betul-betul tahu juga bahwa ada sampai sekian lama menikah tidak tahu suaminya bekerja di mana. Dengan siapa, enggak tahu. Kalau seperti itu yang terjadi, jangan heran kalau tiba-tiba suami barangkali ditangkap KPK. Kaget kan? Nah, karena enggak tahu, kan istri enggak tahu. Sebaliknya juga suami enggak mau tahu tentang kegiatan istrinya.
Dia melakukan apa terserah. Pokoknya ya terserah. Sehingga mereka bukan partner itu. Karena namanya partner, si suami harus berani berkata, saya tahu istri saya capek. Tapi urusan kantor, hubungan saya dengan sekretaris saya, apapun yang terjadi di kantor, itu urusannya dia juga. Dia lebih baik tahu. Nah, itulah partner yang baik. Sebaliknya juga saya tahu suami saya itu memang keras kerjanya, capek. Tapi urusan anak, urusan kerjaan saya, sosialitas saya yang saya lakukan, suami saya hendaknya tahu. Karena saya bagaimanapun juga, saya itu partnernya dimanapun. Nah gitu kan. Teorinya sih jago. Ya saya harus jujur dong, teorinya mah tahu, prakteknya ini remuk gitu kan. Tapi itulah namanya partnership. Partner itu apapun ya sebaiknya tahu. Kemudian yang companionship. Companionship itu saya bayangkan tadi Bu Jun tadi. Bu Jun menikah berapa tahun tadi? 57. Pak Jun dengan Bu Jun suatu saat ngomong berdua ini. Suami istri. Bu kita itu menikah berapa lama sih? 57 tahun Pak. Oh ya 57? Iya Pak. Kok rasanya baru kemarin ya? Berarti hebat itu. Tapi bayangkanlah menikah baru 2 tahun, 3 tahun. Dek kita itu nikah berapa tahun dek? Besok baru ulang tahun yang ketiga mas. Kok rasanya lama sekali ya? Nah itu pertanda apa? Pertanda bahwa orang ini tidak bisa menjadi kompanyo, tidak bisa jadi teman seperjalanan. Teman seperjalanan itu orang yang bisa membuat perjalanan itu enak walaupun jalannya tidak bagus, walaupun macet-macet tapi tetap bisa. Lah bayangan saya adalah orang seperti ini harus bisa tempat curcol ngomong apa saja, celelean, cengengesan apapun juga sehingga perjalanan itu terasa menyenangkan. Lah kalau seandainya ya bisa saya bayangkan berdua pergi, ternyata satu nyopir dengan seriusnya, satunya malah ngorok di pinggir. Itu bukan teman seperjalanan itu. Tendang aja kalau punya kayak gitu. Teman seperjalanan adalah teman yang bisa bicara apa saja, yang bisa ngomong apa saja. Sehingga kalaupun perjalanan itu sangat berat tapi bisa jalan terus dengan nyaman. Wah ini kayaknya berdua ini kayaknya begitu kayaknya. Teman seperjalanan ini kayaknya. Jadi seperti itu. Saya bisa bayangkan dan saya akan beri contoh yang sangat konkret. Ada seorang, dia itu bekas frater juga, Yesuit. Gelarnya itu banyak sekali, namanya itu di belakang. Coba Anda bayangkan, istrinya lulusan SMA. Perkaranya bukan lulusan SMA-nya. Tetapi coba Anda bayangkan ketika laki-laki itu ngomong dengan istrinya. Wah gaya kan, seorang gelarnya banyak, profesor doktor. Jadi kami tadi itu di kantor itu ada meeting. Jadi kami membicarakan berbagai hal yang esensial. Jadi kami membahas step by step apa yang perlu untuk membicarakan ya demi bonum komune. Coba Anda bayangkan orang bicara kayak gitu. Istrinya gini aja. Terus kemudian nimpali, iya Pak tapi harga bawang itu. Coba Anda bayangkan kalau suami istri seperti ini nyambung gak kira-kira? Bisa menjadi teman seperjalanan gak? Jadi sekali lagi ya bukan soal gelar dan lulusan mana. Tapi ketika dua orang itu tidak bisa ngomong. Maka saya akan berkata kepada Anda kalau Anda pengen menjadi kompanyo yang baik bagi istri atau suami. Ya kalaupun Anda tidak suka golf, tapi kalau suami Anda suka golf, cari tahulah tentang golf. Ketika suami itu bicara golf itu bisa memberikan masukan lah gitu. Bisa menanggapi sekurang-kurangnya. Suami juga kalaupun tidak suka kata belanja tadi seperti Pak Andre tadi. Ya supaya bisa menjadi teman seperjalanan ya tahulah mall itu kayak apa gitu loh. Sekurang-kurangnya bisa nyambung bicara itu. Itulah kompanyo, kemudian yang berikutnya saya menyebutnya adalah friendship. Friendship itu adalah tempat menitipkan rahasia paling dalam. Bisa Anda menitipkan rahasia paling dalam? Suatu saat ada seorang ibu bercerita kepada saya, konsultasi ceritanya. Romo,
Aduh, sekarang itu suami saya Romo, dulu itu biasanya sebulan sekali itu outing, kami itu tiap minggu tidak berhenti, pergi bersama keluarga, kadang-kadang makan bersama, terus kemudian wah sekarang masa nggak pernah pulang aja nggak tepat waktu. Ya sudahlah sih Romo, kalau soal gaji sih nggak apa-apa, saya juga punya gaji sendiri, sehingga untuk kehidupan sehari-hari oke lah saya bisa menekel semuanya itu. Cuman ya memang saya ada sangat takut sih Romo. Nah kan saya tanya, apa yang ditakuti? Dia berkata sambil malu-malu, ya saya takut kehilangan dia sih. Terus kemudian saya katakan, berani nggak kamu ngomong itu pada suamimu? Katakan bahwa kau takut kehilangan dia. Dia marah loh. Dia matanya melotot. Kemudian berkata kepada saya, ya nggak mungkin lah Romo, masa saya mengatakan saya takut kehilangan dia, ya dia akan tambah besar kepalanya. Dia marah itu. Terus nanti akan tambah semena-mena dengan saya. Wah kan justru di sini letaknya. Kalau seorang sahabat yang baik, tahu dititipi rahasia paling dalam, tentu saja dia tidak akan menggunakan apa yang dia tahu untuk kepentingan dia. Bahkan seolah-olah pegang truk untuk menghancurkan pasangannya kan. Justru di sini berani enggak coba suami istri ini. Apa sih yang paling ditakutkan? Apa yang saya katakan rahasia paling dalam itu ada dua. Apa yang paling ditakutkan dan apa yang paling dirindukan. Nah, itulah rahasia paling dalam. Nah kalau seandainya tadi si istri berani ngomong begitu, Mas aku takut kehilangan engkau. Kira-kira kalau Anda pasangan yang baik sebagai sahabat yang baik bagaimana? Saya pasti akan menjawab, kalau begitu Dek, saya akan berusaha dan membuat kamu yakin bahwa saya tidak akan meninggalkan kamu. Tapi para perempuan siap untuk juga menerima rahasia para laki-laki? Coba Anda bayangkan gini, seorang laki-laki berkata, Dek, saya ingin menyampaikan sesuatu yang saya takutkan Dek. Apa sih Mas? Tapi jangan marah ya Dek ya. Enggak Mas, gini Dek, saya itu takut bahwa saya tidak setia. Bagaimana para istri? Siap menerima itu? Bukankah Anda kemudian langsung berkata, jadi selama ini begitu ya? Payah kan? Berani enggak kira-kira? Sebagai istri yang baik dan sebagai sahabat yang baik, bahkan ada suami yang terus terang, saya takut tidak setia. Mestinya dijawab, kalau begitu Mas, saya akan bantu engkau untuk tetap setia. Aku ada di sini untuk setia. Kemudian care itu adalah, yang lainnya nanti saya akan percepat. Care itu adalah peduli. Coba Anda bayangkan, suami buka pintu mobil sudah gini-gini. Si istri dari pintu masih bertanya, sakit Mas? Ya keburu ambruk kan ya. Itu namanya bukan care itu, bukan peka. Kalau care itu kan peka gitu ya. Itu tahu kayak gitu. Diam aja. Bahkan suatu saat umpamanya saja. Suami istri duduk berdua kayak gini-gini ini. Lah jelas si perut istrinya kucuk. Lah kok suaminya masih nanya, lapar? Itu kan aneh itu. Di mana care-nya itu? Terus kemudian lagi ada berdua nonton. Kemudian si suami mulai, si istri mula-mula gitu. Yang kedua, ngapain sih ngantuk? Si suaminya berusaha menjelaskan, loh Dek, tadi malam kan kita baru pulang dari undangannya sudah jam 1 jam 2, kita baru tidur 3 jam. Si istrinya ngomong apa? Ya tapi kenapa ngantuk? Loh udah dikasih tahu 3 jam, nggak ngantuk. Itu tandanya diberitahu pun tidak mau tahu. Itu kan namanya, apalagi kemudian jelas-jelas dia serak-serak dan sebagainya. Ya kalau orang yang peka, orang yang care kan ambilkan air kan. Ini sampai dikatakan, Dek tolong air Dek. Ambil sendiri. Wah. Pertanda diberitahu tidak mau tahu. Diminta tidak mau juga.
itu namanya bukan peka tapi pekok. Itu 5 itu, saya akan berkata kepada Anda. Kalau orang yang betul-betul menjadikan perkawinan tujuannya kebaikan pasangan, at least 5 hal itu. Jadi itu 5 hal itu at least gitu ya.